Hai guys, Bitcoin terus mengalami penurunan dan sekarang berada di harga 65 ribuan. Apakah Bitcoin masih bisa lebih turun lagi atau ada potensi untuk naik dulu melakukan relief rally di daerah-daerah ini? Kita akan lihat beberapa level penting ini. Akan ada beberapa berita seperti spot Bitcoin ETF, kemudian Ether ETF, event penting di minggu ini, analisa ETH Bitcoin USDT dominance, kemudian altcoin requestan teman-teman seperti ARB, OP, Gala, Ondo, dan Miria. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk berita spot Bitcoin ETF yang merupakan salah satu penyebab dari penurunan harga Bitcoin ini, di mana spot Bitcoin ETF itu tercatat flow-nya itu negatif ketika Bitcoin-nya Grayscale GBTC itu mencatatkan adanya outflow yang terbesar dari awal Grayscale Bitcoin ini launching. Kemarin di tanggal 18 Maret, mereka menjual sekitar 9.600 Bitcoin dan mereka masih memiliki sekitar 370.000 Bitcoin ya teman-teman. Tentu saja mungkin tidak akan di-dump langsung dalam jumlah besar sekaligus, pasti mereka akan melakukan sell secara bertahap. Bisa terjadi ketika harga Bitcoin itu turun, bisa juga terjadi ketika harga Bitcoin itu naik ya teman-teman. Jadi ini ada shift menurut saya dari Grayscale ke institusi yang lain atau ke retail juga. Tetapi tentu saja untuk di jangka pendek ini beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan tidak terlalu baik untuk harga Bitcoin sendiri. Kita akan lihat untuk analisa teknikalnya ya teman-teman, di mana harga Bitcoin itu memuncak di tanggal 14 Maret sehari setelah Denchun upgrade-nya Ethereum, memuncak di 73.740, sempat berada di atas all time high sebelumnya selama beberapa hari, kemudian turun, dan ini 3 candle ini itu adalah candle yang tidak terlalu baik. Ini namanya Three Black Crows yang merupakan candle reversal yang bearish ya teman-teman, karena adanya 3 candle merah berturut-turut, yang mana yang ketiganya itu adalah yang paling panjang. Jadi kita akan expect untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, itu bisa ada penurunan untuk harga Bitcoin. Dan hari ini juga mengalami penurunan juga dari tadi jam 7, itu kita ke support daripada ini, 65 ribuan masih bisa bertahan di sini. Kalau kita lihat untuk Fibonacci retracement-nya itu, kita sedang berada di Fibonacci retracement 23,6. Kalau misalnya tembus di bawah ini, maka ada level selanjutnya, yaitu level yang saya sering sebut, yaitu di 60.000, pas kali dengan Fibonacci 38,2-nya. Ini di 60.300-an. Di time frame yang lebih kecil, ini kita lihat itu di tanggal 5 Maret ini, dia pernah ke daerah 60 ribuan ini dengan cepat sekali, kemudian terjadi recovery yang membawa harga Bitcoin ke new all-time high-nya. Kemudian, menurut saya dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, Bitcoin bisa mencapai daerah ini. Dan di time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat, Bitcoin itu mungkin bisa melakukan relief rally terlebih dahulu asalkan support di harga 64.500-an ini itu tidak jebol, tetapi Bitcoin bisa berbalik arah dari sekarang-sekarang ini, tetapi kondisinya sebenarnya masih bearish ya teman-teman, belum ada tanda-tanda yang kuat bagi harga Bitcoin untuk bisa secara jangka pendek itu bisa naik, tapi kalau misalnya dia berhasil untuk membuat higher low di time frame kecilnya dan juga di time frame besarnya, misalnya seperti ini, kemudian ada wick di candle-nya, misalnya seperti wick candle 1 jam yang ini, itu maka itu akan bagus secara jangka pendek saja, dan dari situ kita akan lihat kira-kira targetnya itu berapa, neckline yang harus ditembus bagi harga Bitcoin untuk bisa kembali ke daerah 70 ribuan itu adalah di 68.900 yang ada di sini. Ini neckline yang penting bisa menjadi resistance untuk harga Bitcoin. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya kita harus bertahan di atas level ini, garis biru ini, agar bisa ada semacam relief rally untuk Bitcoin dan altcoin juga ya teman-teman. Sesuai dengan prediksi saya dari minggu-minggu lalu, di mana saya menyebutkan soal USDT dominance ini adalah chart yang cukup penting. Chartnya itu respect terhadap garis support ini, dan lihat saja ketika harga USDT dominance itu bounce dari sini, harga Bitcoin dan altcoin mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi makanya dari minggu lalu itu saya sudah waspada, memberitahu kepada teman-teman kalau ada potensi bisa terjadi koreksi yang cukup besar, dan sekarang itu sedang terjadi. Kita lihat apakah USDT dominance ini bisa menjadi pergerakan yang cepat seperti ini, seperti yang terjadi di tahun November 2021 seperti ini, atau mungkin dia bisa membuat yang namanya W pattern seperti ini, semacam
Bitcoin bisa naik dulu, habis itu nanti akan terjadi koreksi yang lebih dalam lagi. Dan sekarang kita juga melihat indikator altcoin kita, yaitu ETH Bitcoin ini di time frame daily-nya, di mana dari beberapa hari lalu masih terjadi penurunan dan sekarang berada di support ini ya teman-teman. Support yang ini ada bounce sedikit, tetapi kita harus menunggu close hari ini, apakah ini bagus, apakah hijau, apakah bisa close dengan hijau tebal, karena belum ada tanda-tanda di time frame daily-nya kalau ini akan berbalik arah. Ini baru tanda awal saja, dia ada reaksi daripada support ini. Tetapi kalau misalnya ini jebol, maka support selanjutnya itu ada di daerah low sebelumnya yang berada di 0,047-an. Sehingga ini juga menarik altcoin-altcoin yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan dari beberapa bulan yang lalu, ini sekarang sedang mengalami koreksi. Contohnya ini adalah koin Optimism OP. Kita lihat ada engulfing candle di time frame weekly-nya, kemudian bearish divergence di RSI-nya, dan kemungkinan minggu depan itu bisa terjadi bearish crossover di MACD-nya adalah tanda bearish untuk di time frame yang besarnya, dan di time frame 3 hariannya juga ada bearish divergence RSI dan sudah terjadi bearish crossover di MACD-nya ini. Kita lihat dari time frame yang lebih kecilnya, di time frame hariannya itu dekat sekali dengan di Fibonacci 78,6-nya ya teman-teman, tapi belum menyentuhnya. Kita lihat apakah bisa disentuh, kemudian kemungkinan akan ada reaksi dulu ke atas sedikit, mungkin akan membentuk pola yang korektif. Kalau misalnya dia bisa berlanjut ke bawah ya teman-teman, maka kita akan lihat untuk target area yang lebih rendah lagi. Itu saya ambil di swing low yang ada di sini dan swing high yang ada di sini, di mana buy zone yang cukup enak itu adalah ketika harganya itu di bawah 2,57 dolar. Ini di area di bawah golden pocket-nya. Dan berpotensi juga untuk ke area yang cukup bawah seperti ke 1,6 dolarnya. Hanya potensi saja, bukan bilang kalau dia akan ke harga itu. Kalau kita lihat untuk dari polanya, di mana dia itu cukup bisa dalam koreksinya, dari dulu-dulu ini bisa cukup dalam sampai ke sini, kemudian terjadi lagi yang kedua, dan mungkin bisa terjadi untuk yang ketiga ya teman-teman. Tetapi daerah kotak warna hijau ini bisa menjadi daerah buy yang cukup enak ya teman-teman. Sekarang kita ke harga koin ARB di weekly-nya juga mirip sekali dengan OP ya teman-teman. Ada engulfing candle dan juga minggu ini dimulai dengan penurunan. Di time frame hariannya ini juga ada candle merah berturut-turut ya teman-teman, dan sekarang berada di support ini, harus bertahan di area ini ya teman-teman, di 1,5465 supaya ada kemungkinan untuk bisa ada bounce atau relief rally terlebih dahulu. Dan untuk daerah buy zone-nya itu di mana saya juga menggunakan target yang sama dengan OP, yaitu di bawah golden pocket-nya, itu di bawah 1,385, itu bisa menjadi daerah yang enak untuk kita melakukan akumulasi, dan secara jangka panjang ini juga bisa baik return karena akan ada ETF Ether. Selanjutnya adalah koin Gala, di mana koin Gala ini dia gagal bertahan di level ini, yaitu di 0,07, yaitu di daerah yang saya tunjukkan di sini. Jadi weekly-nya itu close di bawah level ini, jadi kita tidak bisa bertahan di atas level ini untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Minggu ini juga lagi turun-turunnya. Untuk di support besarnya, saya juga menggunakan target harga yang sama, yaitu di bawah golden pocket, di bawah 0,041 dolar, itu bisa menjadi area akumulasi yang enak untuk koin Gala. Dan kalau kita melihat, kita ukur dari bawah itu ke atas, kenaikannya itu Gala ini memiliki banyak sekali produknya, seperti Gala Chain, itu adalah blockchain mereka, kemudian Gala Swap, DEX yang berada di blockchain mereka, ada portal gamenya mereka juga, dan Gala Film. Jadi mereka punya banyak sekali peluru, produk-produknya itu banyak dan cukup menarik juga, sehingga memiliki potensi ke depannya. Selanjutnya adalah koin Ondo. Ini adalah koin RWA, project yang menurut saya fundamentalnya itu bagus ya teman-teman, sehingga kalau misalnya diberi kesempatan untuk membeli di harga murah, maka itu akan baik sekali. Ondo menurut saya ini dia sudah menyelesaikan wave satunya ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini adalah wave satunya, kemudian ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5-nya, atau wave 3 besarnya, ini adalah wave 4, dan sudah 5 wave ke atas, adalah pergerakan yang bullish menurut saya, dan diikuti oleh wave 2-nya yang biasanya ini adalah wave yang cepat berlangsung dan cukup tajam ya teman-teman. Biasanya buy zone-nya itu adalah di golden pocket, saya taruh di
$0,37 ke bawah. Ini bisa menjadi daerah yang baik untuk kita lakukan akumulasi. Dan ingat, tokenisasi itu sering disebutkan oleh CEO BlackRock, Larry Fink, sehingga narasi RWA bisa menjadi narasi yang besar ke depannya. Salah satu koin yang fundamentalnya itu bagus adalah Ondo ini. Next adalah koin Miria, ini adalah koin game. Terdapat bearish divergence di weekly-nya dan potensi bearish crossover di weekly-nya juga kemungkinan bisa terjadi di minggu depan. Sudah terjadi bearish crossover di time frame 3 hariannya dan ada bearish divergence juga. Menurut saya sedang terjadi koreksi wave C ke bawah. Ini adalah kemudian A-nya, ini adalah B-nya, kemudian ini adalah C-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuk zigzag seperti ini. Buy zone-nya di mana? Buy zone-nya itu di bawah harga 0,0078. Mungkin bisa turun lebih dalam dari situ juga, kita tidak bisa tahu kira-kira sampai berapa bottom-nya untuk semua altcoin-altcoin ini ya teman-teman. Jadi bebas, kita boleh masuk langsung atau kita masuk secara bertahap. Setelah selesai melakukan koreksi ini, biasanya dia akan sideways terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dari situ kemungkinan akan dimulai wave ketiga ke atas untuk altcoin-altcoin ini untuk menyambut yang namanya Ether ETF ya teman-teman. Nah, ini ada kata founder daripada Recharge Capital, di mana menurut dia Ether ETF ini tidak terlalu mungkin untuk terjadi dibandingkan dengan ETF Bitcoin. Dan menurut saya ini hanya FUD saja. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah pendapat dari dia, bukan apa yang dilakukan oleh SEC dan institusi-institusi yang lain. Banyak institusi yang ingin agar Ether ETF itu disetujui ya teman-teman. Paling lambat itu di bulan Mei. Dan tentu saja SEC bisa mendapatkan uang melalui adanya proses ini, mungkin dari institusinya. Sehingga menurut saya, BlackRock adalah salah satunya juga ya teman-teman. Jadi menurut saya, pendapat seperti ini yaitu hanya salah satu FUD yang digunakan untuk membawa harga ETH itu turun ya teman-teman. Sehingga saya itu lebih condong kepada kalau Ether ETF itu akan disetujui dan adanya persetujuan ini akan mengalihkan season Bitcoin yang sebelumnya itu sudah terjadi itu ke season Ethereum dan koin-koin yang berada di bawahnya seperti Layer 2, mungkin ada juga DeFi, ada koin liquid staking derivatives seperti Lido, dan bisa juga lanjut ke narasi lainnya seperti gaming, NFT, dan RWA. Jadi menurut saya ketika harga altcoin ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka menurut saya ini adalah kesempatan emas ya teman-teman. Ini adalah pendapat saya sendiri, masalah beli dan jual itu adalah tanggung jawab masing-masing. Dan untuk di hari Kamis dini hari nanti itu akan ada FOMC meeting mengenai keputusan suku bunga selanjutnya yang tentunya bisa memberikan volatilitas kepada harga kripto. Nah, itu saja untuk informasi di video kali ini. Teman-teman bisa request untuk altcoin-altcoin lainnya untuk dianalisa. Nanti akan saya coba lihat. Mungkin tidak semuanya, tetapi saya akan pilih. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.